Part 22. Sebelum berlatih menggunakan skill atau teknik yang bernama Booster, Seo Jung-ho pun men-set ruangan pelatihan tersebut dengan melawan holographic dummy berjumlah 10 dengan level 100. Frost Queen pun bertanya, pelatihan macam apa yang ingin Seo Jung-ho lakukan, dan Seo Jung-ho menjawab kalau dia ingin mencoba berlatih menggunakan teknologi sebelum naik ke lantai 2. Setelah holographic dummy diciptakan, Seo Jung-ho pun dengan mudah menghancurkan mereka semua dengan serangan yang dibalut dengan magic. Frost Queen yang melihat itu pun berkata, apakah itu serangan magic? Dan Seo Jung-ho menjawab, skill itu memang kuat tapi terlalu memakan banyak mana. Aku tak bisa menggunakannya terus karena aku hanya punya sedikit magic power. Aku sudah mencoba mengatasinya dengan hanya menggunakan mana saat akan dibutuhkan. Namun hal itu berakibat pada kekuatannya yang melemah. Frost Queen lalu bertanya kepada Seo Jung-ho, apa yang akan dia lakukan? Dan Seo Jung-ho menjawab, kalau dia sudah menciptakan teknik yang mengoptimalkan penggunaan magicnya yang terbatas, dengan mengoptimalkan kontrol, fokus, dan mentalitas. Di saat Seo Jung-ho akan menggunakan teknik tersebut, dia pun teringat dengan perkataan Skaya, yang mengatakan kalau dia harus menyempurnakan ketiga aspek tersebut, dengan merasakan aliran mana yang mengalir di tubuhnya. Seo Jung-ho pun pertama-tama mencoba memfokuskan dan merasakan sensasi mana yang mengalir di dalam tubuhnya, dan setelah semuanya berhasil, dia pun melancarkan serangan yang dia sebut bernama Booster, yang membuat Frost Queen terkejut, karena melihat efek penghancur dari skill tersebut. Frost Queen pun lalu berkata kepada Seo Jung-ho, kalau serangan tersebut sangatlah hebat, namun saat melihat kondisi Seo Jung-ho, dia pun bertanya, apa yang sudah terjadi dengannya? Dan Seo Jung-ho menjawab, ini adalah efek samping dari booster, tubuhku memang bertambah cepat dan kuat, tapi itu tak membuat otakku semakin kuat pula, dengan kata lain, otakku overheat. Karena keterbatasan itu aku hanya bisa menggunakan booster maksimal 10 menit per hari, untuk itu, aku harus bertambah semakin kuat agar bisa menggunakannya dengan lebih leluasa, sebelum aku pergi ke Winter Castle. Seminggu kemudian, Seo Jung-ho yang berlatih menggunakan skill booster dalam waktu tersebut. Setiap mencapai batasannya, Frost Queen yang menemaninya untuk berlatih dan melihat Seo Jung-ho mencapai batasan tersebut, dia pun memperingatinya karena hal tersebut bisa berbahaya. Lalu, Frost Queen bertanya, kenapa Seo Jung-ho tidak menggunakan skill Frost Queen-nya untuk mendinginkan tubuhnya yang kepanasan karena overheat, dan Seo Jung-ho menjawab, aku sudah pernah mencobanya. Penggunaan booster sendiri adalah skill yang rumit dan membebani tubuh. Jika aku memaksa menggunakan skill lain, tubuhku takkan mampu menahannya. Sulit sekali, mungkin aku butuh beberapa bulan lagi untuk menerapkannya dalam pertarungan yang sebenarnya. Frost Queen yang mendengar itu pun hanya menjawab dengan seadanya. Seakan-akan dia tahu tentang sesuatu hal. Seo Jung-ho yang menyadari itu pun lalu menatap ke arah Frost Queen. Lalu menuduh Frost Queen, kalau dirinya tahu sesuatu hal. Frost Queen pun menjawab kalau dirinya memang tahu sesuatu hal, namun dia berkata kalau dirinya tidak akan memberitahukan Seo Jung-ho, dan berkata kembali kepada Seo Jung-ho, kalau dirinya harus mencari tahu sendiri sebagai kontraktornya. Seo Jung-ho yang marah pun menggerutu dan berkata, kalau dirinya tidak membutuhkan bantuan dari Frost Queen, dan setelah latihan tersebut selesai, dia pun lalu menghubungi sekretaris Cha, untuk mencari seorang atau sebuah tempat teleporter untuk dirinya pergi ke Winter Castle di Antartika keesokan harinya. Sebelumnya saya mau minta maaf, karena di sini saya menyambungkan kata teleporter ke seseorang atau sebuah tempat, karena di sini tidak diberitahukan kalau itu ditujukan untuk seseorang yang mempunyai skill teleport, atau sebuah tempat yang bisa menteleport seseorang. Keesokan harinya, tepatnya di Antartika, Seo Jung-ho yang ditemani oleh seseorang yang kelihatan kedinginan. Akhirnya mereka pun sampai di depan gate Winter Castle. Setelah orang itu pergi, Seo Jung-ho pun melompat melewati jurang yang membatasinya dengan pintu masuk gate tersebut. Seo Jung-ho yang sudah mengidentifikasi kalau itu adalah benar pintu masuk gate Winter Castle. Dia pun melihat informasi dari gate tersebut, yang sebagai berikut. Winter Castle, syarat masuk, level 80 atau lebih rendah. Jumlah maksimal player, 30 orang, tingkat kesulitan, extremely hard. Setelah melihat informasi gate tersebut, Seo Jung-ho lalu berkata,
kalau gate tersebut adalah gate tingkat 1 yang bahkan gagal diselesaikan oleh player-player dari lantai 2. Frost Queen lalu bertanya, apakah Seo Jung Ho tidak membutuhkan persiapan lagi? Dan Seo Jung Ho, sambil berjalan memasuki gate tersebut, kalau dia tidak membutuhkan persiapan apapun lagi, karena dia sudah mempersiapkan semuanya. Setelah masuk dan berada di dalam gate, Seo Jung Ho yang sudah mengetahui kalau kondisi penyelesaian gate tersebut harus mengalahkan Lord dari kastilnya, dia pun merasa bingung harus pergi ke arah mana. Namun, Frost Queen berkata kepada Seo Jung Ho, untuk pergi ke arah barat laut. Seo Jung Ho yang mendengar itu pun bertanya, apakah Frost Queen tahu tempat kastil tersebut? Dan dia pun menjawab tahu, karena tempat tersebut adalah tempat yang bernama Nilheim, kerajaan yang pernah dia kuasai. Setelah melihat kastil di depannya, Seo Jung Ho masih tak percaya, kalau tempat di depannya adalah Nilheim, namun Frost Queen menegaskan kalau tempat tersebut adalah benar, tetapi dia merasa heran, kenapa gerbang kastil tersebut tertutup sedangkan ratu mereka tidak ada. Seo Jung Ho lalu berkata, kalau mereka akan mengetahuinya setelah mereka masuk, kemudian bertanya kepada Frost Queen, apa saja yang dia masih ingat tentang kastil tersebut. Frost Queen pun bertanya apa maksud Seo Jung Ho, dan Seo Jung Ho menjawab dengan berkata, apa saja yang kau ketahui, contohnya siapa penguasa kastil saat ini, ada berapa orang atau pasukan yang ada di dalam kastil, atau rahasia-rahasia tentang kastil ini seperti jalur kabur dan sebagainya. Frost Queen yang mendengar itu pun marah, karena Seo Jung Ho mencoba untuk dirinya mengatakan rahasia kerajaan yang dia kuasai kepada Seo Jung Ho. Namun Seo Jung Ho mencoba untuk membujuknya dengan berkata, kalau mereka sudah mempunyai takdir yang terikat. Frost Queen yang tak punya pilihan, akhirnya dia pun memberikan informasi tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Seo Jung Ho, apakah dirinya masih ingat dengan gate yang Frost Queen buat? Dan Seo Jung Ho menjawab kalau dirinya tidak akan melupakan hal tersebut seumur hidupnya, tentang gate Queen Nest yang terakhir dia masuki. Kemudian dia bertanya kenapa, dan Frost Queen menjawab, awalnya aku berencana membawa semua pasukanku untuk masuk ke dalam gate, tapi aku gagal. Pasukan itu hanya sebagian dari faksi yang ada di kastil. Aku gagal meyakinkan mereka semua untuk ikut, dan sejauh yang aku ingat, ada sekitar 27.000 orang di dalam kastil. Kalau melihat apa yang terjadi di masa lalu, jumlah pasukan yang ada di sini pasti sudah berkurang. Tapi itu masih belum pasti, mungkin saja yang ada di dalam hanyalah Lord Kate seorang diri. Seo Jung Ho pun bertanya, siapa Lord Kate itu? Dan Frost Queen menjawab, Kate Bremen, ksatria yang loyal padaku, sekaligus Lord dari Winter Castle. Orang-orang menjulukinya, Sword of the Empire, dan dia adalah ahli pedang terhebat yang pernah kutemui. Seo Jung Ho sambil berjalan menuju memasuki kastil. Dia bertanya seberapa hebat Kate Bremen itu, dan Frost Queen pun menjawab dengan memberikan isyarat dengan mengacungkan satu jari. Seo Jung Ho yang melihat itu pun bertanya, apakah dirinya hanya bisa bertahan 1 jam untuk melawan Kate Bremen, dan Frost Queen pun menggelengkan kepalanya, yang menandakan bukan itu maksudnya. Lalu Seo Jung Ho bertanya kembali, apakah dirinya hanya bisa bertahan 10 menit, ataukah 1 menit. Frost Queen pun berkata, kalau Kate Bremen bisa mengalahkan Seo Jung Ho dengan 1 jari saja, dan karena hal tersebut, Seo Jung Ho pun mengasumsikan, kalau Kate Bremen lebih kuat dari Frost Queen yang sudah dikalahkan oleh Seo Jung Ho. Frost Queen yang tak terima dengan hal tersebut, dia pun berkata, kalau pada waktu itu, kondisinya sedang dilemahkan, dan setelah menyelesaikan obrolan mereka, akhirnya mereka memasuki kastil tersebut. Setelah memasukinya, Seo Jung Ho pun berkata, kalau tempat tersebut seperti istana kerajaan abad pertengahan, namun ada sedikit perbedaan, yang dia ketahui warna keluarga kerajaan adalah merah namun berbeda dengan kastil tersebut. Frost Queen yang mendengar itu pun berkata, tentu saja Nilheim berbeda, di kerajaanku, putih adalah warna yang menggambarkan monark kerajaan. Tempat ini dinamakan Night Road. Winter Castle dikuasai oleh ksatria terkuat di kerajaan, Sir Kate Bremen. Kastilnya sudah seperti tempat suci untuk para ksatria, karena yang bermimpi untuk menjadi ksatria, entah itu wanita atau pria akan bermimpi untuk datang ke tempat ini, dan mereka yang menjadi ksatria juga akan datang ke Winter Castle untuk melakukan tes. Seo Jung Ho bertanya, apa maksudnya dengan tes? Dan Frost Queen menjawab, tes untuk membuktikan jiwa ksatria.
Pintu besar yang ada di sana akan terbuka menuju sebuah aula yang berisi ratusan ksatria lain. Dia akan membuktikan jiwa kesatrianya dengan melawan mereka semua. Seo Jung-ho yang mendengar itu pun merasa frustasi, karena Frost Queen tidak memberitahukan dengan cara kerja untuk menaklukkan kastil tersebut, dan Frost Queen pun sambil menenangkan Seo Jung-ho, dia berkata, "Sudah tidak perlu dipikirkan, bukannya paling tepat ku bilang sebelum kamu mencobanya. Oh iya, aku juga tak tahu berapa banyak ksatria yang ada di dalam sana. Namun, aturan dari tes tersebut adalah duel 1 lawan 1, jadi mereka takkan menyerang secara bersamaan. Setelah kamu mengalahkan 100 ksatria, masih ada satu kapten dan pemimpin mereka yang tersisa." Setelah mengetahui cara kerja dari penaklukan gate tersebut, Seo Jung-ho pun membuka pintu yang menuju ke aula, dan setelah memasukinya, dia pun mendapati para prajurit yang sudah berjajar di hadapannya. Seo Jung-ho yang melihat para prajurit tersebut pun bertanya-tanya, apakah mereka masih hidup karena mereka terlihat membeku seperti es, ditambah dengan perkataan Frost Queen, dengan dia yang berkata kalau dirinya tidak merasakan energi kehidupan dari mereka. Tak berselang lama, pintu ruangan tersebut pun tertutup sendirinya, disusul dengan para prajurit yang langsung mengeluarkan pedangnya, yang sejajar dengan jalan menuju tempat berikutnya. Seo Jung-ho yang sudah bersiap-siap untuk memulai pertarungan, terlihat seorang prajurit yang berbeda penampilan seperti kapten dari para prajurit yang lain. Dia berjalan ke atas tangga yang menuju ruangan berikutnya, kemudian memalingkan pandangannya ke arah Seo Jung-ho. Prajurit tersebut pun sambil berteriak, dia memperkenalkan dirinya yang bernama Sir Horn Seamus. Kemudian bertanya kepada Seo Jung-ho, apa alasannya datang ke kastil tersebut. Saat Seo Jung-ho akan menjawabnya, dia pun dihentikan oleh Frost Queen dan menyuruhnya untuk menjawab kalau dia datang untuk mengikuti tes jiwa ksatria. Seo Jung-ho yang tak tahu apa maksudnya karena kebingungan, dia pun didesak oleh Frost Queen untuk mengatakan hal tersebut, dan di sisi Sir Horn Seamus, Seo Jung-ho yang lama menjawab pertanyaannya, dia pun bertanya kembali tentang alasan Seo Jung-ho datang ke kastil tersebut, dan jika Seo Jung-ho tidak menjawab, dirinya akan menganggap Seo Jung-ho sebagai penyusup. Dan akhirnya, Seo Jung-ho pun menjawab pertanyaan Sir Horn Seamus, kalau dirinya datang untuk membuktikan jiwa dan tekad ksatria miliknya. Tak terasa, waktu pun sudah berlalu selama 3 bulan. Seo Jung-ho yang sedang duduk di depan api unggun dengan ditemani sebuah roti, dia pun membayangkan pada saat pertama dirinya memulai tes ujian jiwa ksatria. Di waktu tersebut, Sir Horn Seamus berkata, 100 ksatria akan menguji kehormatan ksatria milikmu. Pertandingannya akan terus berjalan hingga salah satu pihak menurunkan senjatanya dan mengaku kalah. Lalu, Sir Horn Seamus pun mempersilahkan ksatria pertama untuk maju, dan salah satu dari mereka pun maju. Sambil berteriak, dia memperkenalkan dirinya yang bernama Phil. Dia yang menghunuskan pedang besarnya ke arah Seo Jung-ho, sambil berkata untuk bertarung dengan adil seperti seorang ksatria, dan Seo Jung-ho pun menerimanya, lalu mengeluarkan pedang dari inventorinya, dan pertempuran mereka pun dimulai. Semua ksatria yang telah dihadapi Seo Jung-ho selama ini tak ada satupun dari mereka yang lemah. Dalam hal kekuatan, mereka setara dengan player level 100. Mereka memang tak memiliki super power seperti yang dimiliki oleh player, namun mereka memiliki tubuh fisik yang kuat dan magic support. Setiap kali mereka mengayunkan pedang, mereka terasa lebih berbahaya dari para player. Oke, kita kembali ke waktu Seo Jung-ho sedang beristirahat sambil memakan sebuah roti. Di waktu tersebut, Seo Jung-ho berkata, "Aku baru tahu ada banyak bentuk dari Sword Aura. Para player beranggapan hanya ada satu jenis Sword Aura, yaitu aura kuat yang menyelimuti pedang seperti api. Namun para ksatria itu memiliki Sword Aura yang berbeda-beda. Yang satu memiliki Sword Aura yang tajam seperti duri, dan yang satunya lagi memanjang seperti tombak." Seo Jung-ho lalu bertanya kepada Frost Queen, apakah di Nilheim tidak ada sistem seperti player, dan Frost Queen pun menjawab tidak ada. Seo Jung-ho bertanya kembali, apakah mereka tidak mempunyai stat atau semacamnya, dan Frost Queen menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu tidak ada, yang membuat Seo Jung-ho menyadari, yang membuat ketangguhan mereka dikarenakan mereka menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari magic, dan mengasah tubuh mereka, tanpa bantuan sistem sedikitpun. Frost Queen lalu bertanya, apakah Seo Jung-ho menerima enlightenment ketika menggunakan Sword Aura, dan Seo Jung-ho menjawab tidak, karena bagi Seo Jung-ho dan para player lain, untuk menciptakan Sword Aura, mereka hanya perlu memiliki mana yang cukup dan pengendalian serta pemahaman sepenuhnya atas mana tersebut.
Seo Jung-ho berkata, seorang ksatria tak dinilai dari senjata yang ia bawa, melainkan melalui kebanggaan yang berada di hati mereka. Mereka semua memiliki senjata yang paling mereka kuasai dan paling nyaman untuk mereka gunakan, dan membuat sword aura yang cocok dengan senjata tersebut, dengan kata lain senjata yang cocok dengan penggunanya. Hingga saat ini, skill weapon mastery yang membuatku mahir dalam menggunakan senjata apapun. Alasan aku menggunakan pedang adalah karena aku menggunakannya dari dulu dan sudah terbiasa. Aku tak terlalu memikirkan pemilihan dan tipe senjata. Jadi, karena aku sudah memiliki sword aura, apa mustahil untuk jadi seperti mereka, dan Frost Queen pun berkata. Tidak juga, kamu itu seperti botol air yang terisi dengan air yang bening. Apa yang akan terjadi jika kamu menambahkan hal lain ke dalamnya? Dan Seo Jung-ho menjawab, kalau airnya akan berubah. Frost Queen pun meneruskan perkataannya, dengan berkata, benar, dan kamu bisa mengisinya dengan apapun yang kamu mau, begitulah keadaanmu saat ini. Setelah mendengar perkataan dari Frost Queen, Seo Jung-ho pun akhirnya mendapatkan tujuannya yang baru, yaitu menguasai bentuk baru dari Sword Aura. Seo Jung-ho yang telah menghabiskan 3 bulan untuk latihannya, dia pun memulai memasuki ruangan tesnya kembali. Seo Jung-ho yang memasuki ruangan tersebut dengan membawa sebuah pedang besar, salah satu prajurit yang sudah bersiap-siap untuk melawannya pun langsung melancarkan tebasan Sword Auranya, yang langsung mengarah ke arah Seo Jung-ho. Namun, Seo Jung-ho yang tersenyum pun memblok serangan tersebut dengan pedangnya. Meskipun berhasil memblok serangan tersebut, Seo Jung-ho masih merasakan dampak besar, meski dirinya sudah mengalirkan tekanannya ke dalam Sword Aura. Setelah itu, Seo Jung-ho pun bergerak dan langsung melompat, serta melancarkan serangan Sword Aura yang sama seperti skill milik Sirvil, yang membuat para ksatria yang lain pun terkejut. Intinya, di sini Seo Jung-ho bisa meniru skill lawannya dengan seiring melawan lawannya. Beberapa waktu pun berlalu, Seo Jung-ho pun akhirnya bisa mengalahkan mereka semua, dan tak berselang lama, Sir Horn Seamus pun menghampirinya, sambil berkata, "Ksatria asing, harga diri dan semangatmu memang tak tergoyahkan. Jika kau tak keberatan, bolehkah kau memberitahukan namamu padaku?" Dan Seo Jung-ho pun, dia yang meraih tangan Sir Horn Seamus untuk berjabat tangan, dia pun memberitahukan namanya. Kemudian, Sir Horn Seamus berkata kembali, dan mengatakan, "Seo Jung-ho, itu nama yang aneh, tapi aku akan mengingatnya. Jika ada yang bertanya padaku siapa ksatria yang paling gigih, aku pasti akan menjawab kaulah orangnya. Ini adalah semacam emblem, sebuah tanda bahwa kau telah menyelesaikan tesnya." Mereka yang telah membuktikan jiwa kesatrianya dapat bertemu dengan Lord Kastil ini. Setelah obrolan mereka selesai, Seo Jung-ho pun memasuki ruangan bos, yang artinya memasuki ruangan dari Kate Bremen. Seo Jung-ho yang memasuki ruangan tersebut, dia pun merasakan suasana yang berbeda, dengan aura yang sangat menekan di tempat tersebut, yang dipancarkan oleh seseorang yang sedang terduduk di tempat singgasananya di hadapan Seo Jung-ho, serta Frost Queen yang berkata, "Dia adalah Kate Bremen, ksatria terkuat di Nilheim, serta mantan bawahanku yang terkuat." Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.